Bu Yuli selalu tersenyum di depan wali murid. Tapi di kelas dia bagaikan malaikat yang kehilangan hati. Bagaimana bisa seorang guru yang semestinya mendidik dengan adil justru menjadi sumber luka dan ketidakadilan bagi murid-muridnya? Apa balasan dari semesta untuk guru yang menyimpan kebencian terhadap anak-anak tak bersalah? Di balik senyum manis Bu Yuli saat menyambut wali murid di gerbang SD Widya Jaya, tersimpan sisi lain yang tidak diketahui banyak orang. Ia dikenal sebagai guru teladan, panutan, dan menjadi favorit para pejabat yang anaknya bersekolah di sana. Tapi di dalam kelas wajah Bu Yuli berubah. "Rina, duduk yang rapi, jangan ganggu pemandangan," hardiknya suatu pagi. Rina, murid kelas 5A yang duduk di bangku belakang, hanya bisa menunduk. Ia anak penjual gorengan keliling. Bajunya tak seputih teman-temannya dan sepatunya penuh tambalan. Di sisi lain, Bayu, anak lurah masuk terlambat dengan santai. Seragam kusut, rambut acak-acakan, tapi Bu Yuli justru menyambut dengan senyum. "Bayu, sini duduk di depan ya, biar gampang saya lihat wajah gantengnya." Suasana kelas selalu tegang bagi anak-anak dari keluarga sederhana. Mereka takut bersuara, takut menjawab, bahkan takut ke depan kelas. Bukan karena tak tahu, tapi karena setiap usaha selalu dipatahkan oleh Bu Yuli. Di sudut lain, Damar, anak tukang parkir pasar, mencatat dengan tekun. Tapi tidak pernah sekalipun ia ditunjuk untuk mengerjakan soal di papan. Bu Yuli seperti menutup matanya dari mereka yang dianggap tak layak diperhatikan. Hari demi hari berlalu, dan luka di hati murid-murid itu makin dalam. Rina dan Damar adalah dua anak yang cerdas dan rajin. Tapi dalam dunia Bu Yuli, kecerdasan tidak berarti apa-apa jika tak dibungkus kekayaan. Suatu hari, saat pelajaran matematika, Bu Yuli menulis soal di papan dan bertanya, "Siapa yang tahu jawabannya?" Rina mengangkat tangan dengan percaya diri. Ia menyebut jawaban yang tepat, tapi alih-alih dipuji, Bu Yuli malah mencibir. "Kamu yakin? Anak penjual gorengan kok sok pintar?" Tawa beberapa anak terdengar. Rina menunduk, wajahnya merah padam dan matanya basah. Damar ingin membela, tapi takut dirinya ikut jadi korban. Setelah kelas usai, di bawah pohon di halaman sekolah, Rina dan Damar duduk berdua. "Dam, aku capek. Kita belajar keras tapi tetap dianggap salah," keluh Rina pelan. Damar hanya mengangguk. Ia tahu perasaannya. Ia tahu rasa sakit itu, tapi mereka hanya anak kecil, tak tahu bagaimana harus melawan ketidakadilan yang datang dari seorang guru. Bayu sering datang terlambat. PR tak pernah mengerjakan. Saat ulangan, matanya celingukan mencari jawaban dari teman. Tapi Bu Yuli tak pernah marah. Bahkan saat ketahuan mencontek, ia hanya berkata, "Bayu pasti lelah belajar semalam ya. Sudah, duduk saja." Namun ketika Damar lupa membawa buku gambar karena malam sebelumnya hujan deras mengguyur rumah papan mereka dan merusak semua isi tas, Bu Yuli memarahi dengan suara keras. "Kamu memang pemalas, bukan alasan tidak punya. Kalau tak bisa ikut pelajaran, pulang saja." Damar hanya bisa menggenggam tangan, menahan marah dan malu di hadapan teman-teman. Beberapa mulai ikut menertawakan Damar. Label murid miskin bodoh menempel pada anak-anak yang tak punya privilege di mata Bu Yuli. Sementara itu, orang tua Bayu dan murid kaya lainnya rutin membeli oleh-oleh kepada Bu Yuli. Kadang beras premium, kadang uang saku tambahan, kadang undangan makanan malam bersama lurah. Kelas bukan lagi tempat belajar, tapi panggung kesenjangan. Pak Arif, guru baru berusia 28 tahun, mulai menyadari ketimpangan ini. Setelah sebulan mengajar di SD Widya Jaya, ia ditugaskan sebagai guru pendamping kelas 5B, kelas paralel dari Bu Yuli.
Saat membantu mengawasi ulangan gabungan, Pak Arif melihat bagaimana murid-murid Bu Yuli gugup dan takut, terutama yang dari keluarga sederhana. Beberapa bahkan menolak menjawab karena takut disalahkan. Usai ulangan, Pak Arif bertanya pada Rina di perpustakaan, "Kamu kenapa menangis tadi?" Rina awalnya hanya diam, lalu pelan-pelan berkata, "Bu Yuli bilang saya hina karena saya miskin. Dia bilang saya tak pantas jadi juara." Hati Pak Arif bergetar. Ia mulai mencatat setiap kejadian yang ia saksikan. Ia mengumpulkan rekaman suara, bukti tulisan, dan testimoni diam-diam dari siswa lain. Namun, ketika ia mencoba membicarakan ini dalam rapat guru, ia disindir Bu Yuli. "Pak Arif baru sebulan ngajar kok sudah ngatur senior?" Sejak hari itu beberapa guru mulai menjaga jarak dari Pak Arif. Ia dianggap pengganggu, tapi ia tak mundur. Ia tahu keadilan untuk anak-anak harus diperjuangkan. Orang tua Rina, Pak Slamet dan Bu Sri, suatu malam memberanikan diri menemui kepala sekolah. Mereka bercerita panjang tentang perlakuan Bu Yuli, tapi kepala sekolah hanya tersenyum kaku. "Pak, Bu Yuli itu guru teladan, sudah puluhan tahun mengajar. Kami tidak bisa menuduh sembarangan. Tapi anak saya dipermalukan, sudah tak mau sekolah. Kami hanya minta keadilan," kata Pak Slamet. Kepala sekolah menjawab dengan kalimat yang menohok, "Kalau tidak cocok, pindahkan saja anaknya. Sekolah ini banyak peminat." Pak Slamet dan Bu Sri pulang dengan hati remuk. Rina mendengarnya dan makin murung. Ia tak lagi bicara banyak, tak lagi mau mengerjakan PR. Ia merasa dirinya tak berharga. Hari Senin pagi, seluruh siswa berbaris rapi di lapangan untuk upacara bendera. Matahari menyengat, perut Rina kosong karena orang tuanya hanya bisa memberi air gula pagi itu. Ia berusaha tetap berdiri tegak, meski pandangannya kabur. Beberapa menit sebelum upacara selesai, tubuh mungilnya roboh. Rina pingsan. Anak-anak panik, tapi Bu Yuli malah berseru, "Makanya kalau orang tua miskin jangan dipaksakan sekolah, biar bikin repot orang." Ucapan itu terdengar oleh beberapa guru dan murid. Pak Arif segera maju, mengangkat tubuh Rina ke UKS. Ia menyiramkan air ke wajah Rina dan memanggil petugas puskesmas. Kabar Rina pingsan menyebar. Orang tua murid mulai bertanya-tanya. Beberapa murid diam-diam menceritakan bahwa Rina sering dimaki Bu Yuli. Arif itu menjadi titik balik. Pak Arif menyusun laporan resmi ke Dinas Pendidikan lengkap dengan dokumen, testimoni, bahkan rekaman suara Bu Yuli saat menyindir Rina. Damar, sahabat Rina, tak tinggal diam. Ia menulis sebuah surat terbuka yang diposting di akun Facebook kakaknya. "Untuk guru yang membenci kami karena kami tak punya uang, apakah ibu sadar bahwa kami juga ingin belajar, ingin menjadi pintar, ingin dihargai? Tapi kami selalu dijadikan bahan hinaan karena kami anak tukang parkir dan penjual gorengan. Apakah itu salah kami?" Surat itu menyebar luas. Dalam 2 hari ratusan komentar dan ribuan like membanjiri postingan itu. Media lokal mulai menyoroti SD Wijayajaya. Dinas Pendidikan mulai turun tangan. Inspektorat pun datang menyelidiki. Suasana sekolah berubah mencekam. Guru-guru saling berbisik, para orang tua yang selama ini diam mulai berani angkat suara. Dalam pertemuan khusus yang digelar oleh dinas, semua guru, wali murid, dan siswa diundang. Satu persatu murid bersaksi, bahkan anak-anak kaya yang biasanya dilindungi Bu Yuli akhirnya bicara. "Ibu Yuli memang baik ke kami, tapi kami lihat sendiri Rina dan Damar sering dimarahi tanpa alasan. Kami takut bicara, takut nanti kami dibenci juga," kata Bayu, anak lurah yang akhirnya jujur. Pak Arif menyerahkan semua bukti. Kepala sekolah yang dulu membela Bu Yuli kini terdiam. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Dinas menjatuhkan sanksi berat. Bu Yuli diberhentikan sebagai guru dengan tidak hormat. Semua tunjangan dan pensiunan dicabut. Komite sekolah membubarkan dirinya. Warga menyebarkan cerita itu sebagai peringatan.
Setelah pemecatan, kehidupan Bu Yuli terjun bebas. Suaminya yang selama ini mengandalkan nama baik istrinya meninggalkannya dan menggugat cerai. Anak semata wayangnya ditolak di sekolah karena citra sang ibu. Bu Yuli terpaksa tinggal di rumah warisan tua di pinggiran kota. Ia hidup sendiri. Suatu malam saat hendak mengambil air, ia terpeleset di kamar mandi dan mengalami patah tulang tangan. Karena tak ada yang peduli, ia dirawat terlambat dan mengalami kelumpuhan di tangan kanan. Hari-harinya diisi dengan diam dan tangisan. Hati yang dulu dingin kini dibekap sepi. Suatu hari, ia melihat berita tentang Damar dan Rina yang mewakili sekolah dalam lomba tingkat nasional. Foto mereka terpampang di koran. Hatinya terasa ditusuk. Ia teringat semua kata-kata yang pernah dilontarkannya. Beberapa tahun berlalu. Rina tumbuh menjadi perempuan cerdas dan menjadi guru muda, seperti cita-citanya sejak kecil. Damar menjadi aktivis pendidikan di daerah-daerah terpencil. Suatu hari, Rina mendengar kabar bahwa Bu Yuli tinggal di panti jompo. Ia memutuskan untuk datang. "Assalamualaikum Bu Yuli." Bu Yuli terkejut, ia menangis. "Rina, kamu datang. Kenapa?" "Saya hanya ingin bilang, saya sudah memaafkan ibu." Bu Yuli menggigil. Tangisannya pecah. "Maafkan saya, Nak. Saya buta karena kesombongan." Rina menggenggam tangan Bu Yuli dan berkata lembut, "Saya datang bukan untuk membuka luka, tapi menutupnya. Terima kasih karena telah memberi saya pelajaran bahwa jadi guru harus adil." Bu Yuli tak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya ia merasa dibersihkan dari dosa yang selama ini membebani hidupnya. Dalam hidup ini, kekuasaan bisa membutakan, tapi anak-anak kecil yang kita remehkan bisa tumbuh menjadi cahaya perubahan. Jangan pernah mengukur manusia dari hartanya, sebab kemuliaan seseorang diukur dari hati dan perbuatannya. Jadilah guru yang bijak, didik dengan hati. Adil bukan soal siapa yang diberi lebih, tapi siapa yang diberi kesempatan yang sama. Jika kamu percaya bahwa dunia pendidikan harus bersih dari ketidakadilan, bantu sebarkan kisah ini. Klik like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe, karena satu jari dari kamu bisa menyentuh hati banyak orang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.